Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan rencana aksi perubahan, yaitu orientasi P3K mengenai pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K Angkatan 4. Sebelum memaparkan rencana aksi tersebut, perkenalkan nama saya Wiwi Widyastuti, jabatan ahli pertama Guru Prakarya dan Kewirausahaan, Unit Kerja SMP Negeri 2 Ciledug. Uraian tugas sebagai guru diantaranya yaitu 1. Merencanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran, yang ketiga evaluasi pelaksanaan pembelajaran, yang keempat membimbing dan melatih peserta didik, dan yang terakhir yaitu yang kelima melaksanakan tugas tambahan. Latar belakang guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pegawai baru P3K di lingkungan pendidikan Kabupaten Cirebon, diperlukan mekanisme untuk melakukan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai baru yang akan bekerja di lingkungan Kabupaten Cirebon. Sebagai guru, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui oleh P3K. Selain itu, mengetahui identitas pemerintah Kabupaten Cirebon, visi misi, tujuan, dan rencana aksi perubahan. Maksud dan tujuan yang pertama, tujuan utamanya yaitu dari orientasi ini adalah untuk mempersiapkan P3K di Kabupaten Cirebon agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika instansi Kabupaten Cirebon. Waktu dan tempat, orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025 dengan metode blended learning, sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus bertempat di unit kerja masing-masing. Profil pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, visi misinya diantaranya yaitu visi dari pemerintah Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai dengan periode 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Sedangkan misi pemerintahan Kabupaten Cirebon diantaranya yang pertama, Kabupaten Cirebon yaitu bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, di sini menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, yaitu menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang terakhir, misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu Kabupaten Cirebon aman. Di sini Kabupaten Cirebon ingin menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Profil SMP Negeri 2 Ciledug, visi misi SMP Negeri 2 Ciledug. Visinya SMP Negeri 2 Ciledug yaitu mewujudkan warga sekolah yang bertakwa
dalam lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dengan semangat yang giat bergotong royong untuk menciptakan generasi yang unggul dan harmonis. Sedangkan misi dari SMP Negeri 2 Ciledug yang pertama yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan. Yang ketiga, menanamkan sikap dan kebiasaan hidup sehat. Yang keempat, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang kelima, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keenam, yaitu membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan kewirausahaan. Dan yang terakhir, yaitu mengembangkan kerjasama yang harmonis antar warga sekolah. Berikut di samping adalah gedung SMP Negeri 2 Ciledug. Profil SMP Negeri 2 Ciledug yaitu terlampir sebagai berikut. Rencana aksi perubahan sebagai guru seni budaya dan prakarya. Rencana aksi yang akan saya lakukan 5 tahun ke depan, yang pertama yaitu menyusun RPP. Menyusun RPP di sini tujuannya yaitu untuk meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran di kelas dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Sedangkan indikator yang ingin dicapai yaitu diharapkan kemampuan guru dalam pelaksanaan tugas pembelajaran dengan tersedianya bahan dan modul ajar, dan waktu yang akan dilakukan yaitu dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, rencana aksi yang kedua yaitu melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari melaksanakan pembelajaran itu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Sedangkan indikator pencapaiannya diharapkan peserta didik mempunyai kompetensi kognitif meningkat. Yang ketiga, yaitu mengikuti kegiatan MGMP Seni Budaya dan Prakarya. Tujuannya yaitu di sini untuk meningkatkan profesionalisme guru seni budaya dan prakarya, dan indikator yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap pendidik itu sendiri. Yang keempat di sini yang lebih saya tekankan dalam rencana aksi perubahan yaitu motivasi belajar siswa dalam pembelajaran seni budaya. Tujuannya supaya apa? Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan siswa dan menumbuhkan rasa kerjasama yang baik antar siswa. Sedangkan indikator pencapaiannya yang pertama yaitu peserta didik diberikan materi praktek pembuatan suatu produk, dan yang keduanya indikator pencapaiannya itu peserta didik diberikan video dengan tema kemalasan belajar siswa sebagai masalah awal. Rencana aksi yang kelima yaitu belajar berwirausaha melalui Banjar Sekolah. Tujuannya yaitu yang pertama untuk memperkenalkan produk hasil karya siswa kepada warga sekolah. Yang kedua, mengasah siswa untuk mempunyai jiwa entrepreneurship sejak dini. Dan yang ketiga itu menumbuhkan sikap jujur, tanggung jawab, kreatif, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Dan indikator pencapaiannya yaitu di sini peserta didik dapat mengenal dunia usaha melalui kegiatan perdagangan. Yang kedua yaitu peserta didik dapat membuat produk kerajinan, dan waktu yang akan dilakukan yaitu 5 tahun ke depan. Dan yang keenam yaitu melalui belajar berwirausaha di sini akan melakukan evaluasi hasil. Evaluasi tujuannya yaitu untuk melihat keberhasilan kegiatan bazar tersebut. Sedangkan indikator pencapaiannya itu melihat antusias peserta didik dalam pelaksanaan bazar. Dan aksi yang terakhir yaitu pembiasaan murojaah Al-Quran. Di sini tujuannya yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta Al-Quran peserta didik. Sedangkan indikator pencapaiannya itu peserta didik dapat mampu menghafal surat-surat pendek Al-Quran dan akan melakukan evaluasi melihat apakah pembiasaan kebelajaran itu dapat
keberhasilannya tercapai dalam kegiatan pembiasaan murojaah, dan indikator pencapaiannya itu melakukan observasi untuk melihat perubahan motivasi peserta didik dalam penghafalan surat-surat pendek Al-Quran, dan rencana tersebut akan dilakukan 5 tahun ke depan. Kesimpulan, demikian laporan hasil orientasi pengendalian nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat melaksanakan tugas di instansi kami. Sedangkan sarannya itu kita sebagai pendidik kedepannya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Demikianlah pemaparan rencana aksi orientasi P3K Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.